hari Sabat. There is no one can work. 1000 tahun sama dengan satu hari. Jadi kalau kita lihat unsur-unsur dunia sedang bergerak, setan sedang kerja lembur-lemburan untuk membuat proyek kebinasaan. Shalom, sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa, pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Sebelum saya mau sharing ya satu topik yang sangat spesifik, saya juga benar-benar ketika menggali hal ini terkaget-kaget dengan rahasia firman Tuhan yang Tuhan singkapkan ya, dan ini something yang perlu kita perhatikan secara serius. Kita akan mendengar dulu satu berita ya, di mana tim baru pulang kemarin dari tempat bencana di Sumatera. Dan tim kedua sekarang sudah ada di sana. Namun progres kita akan berlanjut terus, di mana saya dengan kepadatan jadwal, jadi kemungkinan nanti awal Januari kita akan bikin suatu ibadah Natal sekampung demi sekampung di tempat bencana. Setidaknya kita akan berbagi rasa dengan mereka, keprihatinan dalam satu situasi, meskipun kita harus mengucap syukur ya di dalam Natalan bersama, dan juga ucapan syukur dan berdoa memohon ya kasih karunia ya belas kasihan Tuhan. Dan kita mencoba supaya bikin satu event bukan hanya untuk Kristen, tetapi sekampung demi sekampung, antar umat, antar agama ya. Kita akan makan bersama, kita akan masak ya, kita akan berbagi. Dan itu yang disebut pasca bencana, itu seringkali harus kita lakukan, namanya trauma healing. Nah, coba silakan sharekan dulu dan juga nanti putar filmnya.
Nanti kita akan update terus ya situasi yang terkini. Nanti setiap minggu kita update dan dari berbagai lokasi juga. Nah, kita akan masuk dalam satu topik yang sangat spesifik. Bagaimana untuk memasuki tahun 2026, dan tahun 2026 adalah tahun kegoncangan. Ya, jadi starting tahun kegoncangan yang super hebat. Dan saya udah sharekan ini dalam beberapa tahun ke belakang, dan bagaimana ini terbukti semua, bagaimana ekonomi juga tergoncang, ya secara politik tergoncang, bagaimana juga situasi alam berguncang. Nah, apa kata firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 26 dan 27? Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji bahwa satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kegoncangan ini nggak bisa ditengking, nggak bisa dihindari, karena Tuhan yang mengguncangkan. Untuk satu tujuan, supaya apa? Keguncangan ini terjadi supaya waktu percepatan ini datang dan waktu pertobatan akan segera tiba. Nah, tetapi kalau kita lihat dengan sign yang ada, Bapak Ibu sekalian, ini akan terjadi suatu situasi di mana bumi ini akan mengalami kontraksi seperti wanita yang sakit bersalin. Ya, kalau wanita yang mau bersalin itu harus dibuat sakit, kalau enggak bisa lahir bayinya. Nah, kita lihat di sini dengan misalkan contoh tadi, kita melihat situasi destruktif yang terjadi karena bencana alam yang terjadi di Sumatera bagian utara, bagai Sumatera Barat juga. Tetapi ini badai siklon sedang datang juga, sedang menimpa Sulut, menuju ke Sulut, Kaltara, dan lain sebagainya. Nah, kita benar-benar butuh kemurahan Tuhan dalam hal ini. Tetapi yang warning dari BMKG sebetulnya bukan yang dari udara, tapi di bawah bumi sedang bergerak di Indonesia. Nah, kita harus benar-benar lihat dalam skala kedewasaan secara rohani, bukan sekedar kekhawatiran, ketakutan, tetapi kita harus lihat di balik segala peristiwa ini sebetulnya Tuhan mau apa, dan kita sedang ada di mana, dan apa yang bagian Tuhan, apa bagian kita. Nah, saya coba cek, ada suatu penemuan yang buat saya ini baru hanya beberapa waktu sebelum Zoom ini dimulai. Wow, ini something yang memang Tuhan singkat karena ini secara biblical, yang nggak pernah terjadi sebelumnya gitu kan. Ada tanda-tanda di langit, tanda-tanda di langit. Di dalam Yoel 2 ayat 30, 31, dan 32, firman Tuhan mengatakan begini, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ayat-ayat nubuatan ini diulang kembali di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Kisah Rasul ayat pasal yang kedua ayat 20 dan 21. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan
diselamatkan. Kita lihat kajian daripada nubuatan ini. Dimulai tahun 2025, ini kita ada di penghujung tahun 2025, ada terjadinya 3 kali bulan darah. Bulan menjadi darah. Dan herannya, itu bertepatan dengan hari besar Yahudi, Ibrani, yaitu tanggal 14 Maret 2025 yang lalu, disebut Hari Raya Purim. Kalau Hari Raya Purim bagi bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, Ibrani itu hari raya besar karena hari pembebasan. Dan itu pernah terjadi juga bulan darah, bulan berubah menjadi gerhana bulan merah gitu, darah, seperti darah. Itu ketika bangsa Israel waktu itu dibebaskan dari Iran, ya, Persia zaman dulu. Dan ini tahun-tahun ini sedang terjadi lagi. Nah, tahun 2025 14 Maret tahun 2025 itu hari raya Purim. Esther, ketika Esther muncul, ya. Lalu tanggal 7 September yang lalu tahun 2025 tepat hari Rosh Hashanah, tahun baru Yahudi. Tahun 5786. Lalu, what is the next? Tanggal 3 Maret 2026, jadi 4 bulan lagi, itu akan kembali ada bulan darah, bulan berubah menjadi darah, tepat hari raya Purim. Gak pernah dalam sepanjang sejarah 2 kali hari raya Purim. Itu disebut tetrat. 4 kali tanda-tanda bintang di langit. Nah, apakah ini dicocok-cocokkan? Enggak juga, pas cocok, pas tepat. Firman Tuhan itu nggak pernah bohong. Kalau bohong ngapain kita percaya? Cuman kita masalahnya nggak aware aja. Kita banyak fokus kepada masalah-masalah kecil. Padahal Tuhan sudah berikan warning di langit. Nah, itu 3 Maret 2026. Hari Raya Purim. Pas memang grup saya juga akan ada di sana nanti pada bulan Maret itu untuk mengadakan satu acara worship. Worship itu untuk juga membawa bangsa Israel dan orang-orang Yahudi supaya bisa dimelekan mata rohaninya, percaya kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, terus ada hal hitungannya yang sangat tepat. Kita banyak tidak tahu, tidak mengerti, tidak mau tahu hari-hari raya Ibrani, karena kita ini sering tahunya Natal, Paskah, Pentakosta, dan sebagainya gitu aja. Padahal Yesus aja juga memperingati hari-hari raya Yahudi ini. Tapi klimaksnya nanti tahun 2032. Sekali lagi ya, klimaksnya nanti 2032 sampai 2033 akan terjadi klimaks namanya tetrat, 4 kali bulan darah, yaitu tanggal 25 April 2032 tepat hari raya Paskah, 18 Oktober 2032 hari Sukot atau Tabernakel, lalu tanggal 14 April 2033 hari raya Paskah, 8 Oktober 2033 hari raya Sukot atau Tabernakel. Double. Apa yang terjadi 2033 ini adalah tepat ketika Yesus waktu itu melahirkan gereja mula-mula 2000 tahun yang lalu.
peristiwa penyaliban, Pentakosta, dan itulah hari-hari Tetrat. Jadi maksudnya Bapak Ibu sekalian, kita lagi hitungan mundur. Jangan maju, mundur aja. 2033, ulang tahun gereja 2000 tahun. Makanya My Home bergerak mengirim 30.000 misionaris tahun 2033. Mengentaskan amanat agung. 2034 mah udah, jangan bikin rencana neneng, bapak, opa, oma. Itu yang disebut hari ke-7, hari Sabat. There is no one can work. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi kalau kita lihat unsur-unsur dunia sedang bergerak, setan sedang kerja lembur-lemburan untuk membuat proyek kebinasaan. Bagaimana dengan gereja Tuhan? Are you sleeping? Sedang tidur atau pesta pora? Atau sedang merencanakan suatu target besar yang belum pernah kita lakukan sebelumnya? Saya katakan kepada teman-teman, do it ketika kita punya kesempatan. Jangan nunggu yang lain. Saya terima kasih kepada anak-anak muda yang kata saya, jangan nunggu setoran dulu. Pergi lo, pakai bawa sandal jepit, pergi ke sana. Kalau nolong orang, jangan pakai birokrasi, nunggu setoran dulu dana dan sampai baru pergi. No, misionari sejati itu siap mati bagi Kristus. Jangan nunggu tante yang kaya-kaya, yang medit-medit, nggak pernah ngocor juga. Pergi. Karena semua itu akan digoncangkan. Harta, emas, dan perak itu semua akan digoncangkan. Supaya nyata yang tidak tergoncangkan adalah sistem kerajaan Allah. Buktinya apa? Ketika kita di sana, kita nggak kekurangan sesuatu. Kalian mau setor, nggak setor, kita nggak kekurangan sesuatu. Buktinya Tuhan cukupkan. Karena ada sistem kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang akan terjadi untuk fase ke depan? Setan sedang membuat satu sistem yang namanya belenggu piatu. Merasa frustasi, tidak bergambar, tidak berbapak, tidak berwarna. Saya 2 hari yang lalu saya apply visa di Israel, di Singapura. Aduh, saya selalu kan saya senang ngobrol sama supir-supir gitu, supir-supir di Singapura. Haya, susah lah, beli bubur tidak bisa lah. Gini, ngeluh aja semua, ngeluh semua. Dan Singapura, gak ada bencana, gak ada apa, tetap aja begitu. Dan tahun kemarin 254 anak muda, anak remaja menerjunkan diri dari gedung tinggi. Tidak boleh diekspos oleh pemerintah. Ada roh apa yang sedang ditebar oleh setan? Roh piatu, tidak berbapa. Yesus datang, Raja Damai, Bapa yang kekal. Tidak akan ditemukan shalom dimanapun. Jangan takut ketika ada bencana kita pergi ke sana. Kita merasa bagaimana dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan berkat itu kan ngocor dari sorga berkelimpahan. Bahkan ketika kita menolong orang sengsara itu utangi Tuhan. Makanya saya bingung kalau ada gereja miskin, berarti nggak pernah jadi berkat kali. Masa ngikut Tuhan jadi miskin, nggak bisa nolong orang gitu kan? Bahwa Tuhan itu ngomong, berikan apa yang ada padamu, 5 roti 2 ikan. Bahkan di dalam Matius 25 dikatakan harus peduli, memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi pakaian kepada yang telanjang. Nggak usah rapat, yang itu dirapatin terus. Ada duit, ada dana, nggak ada dana. Enggak gitu.
Barang siapa yang peduli kepada saudaraku yang hina ini, engkau sudah melakukannya untuk aku. But if you do not do it, go away, enyahlah daripadaku pembuat kejahatan. Buat apa ada gereja sih? Buat apa ada orang Kristen? Buat apa ada anak Tuhan sih? Sebetulnya kita ini harus jadi di agent penyalur berkat sorgawi. Nah, kita lihat ya hal-hal yang destruktif di sini. Kejahatan siapa? Pemerintah jahat? Yes. Rakyat jahat? Yes. Gereja jahat? Mungkin. Gak peduli lingkungan? Bangun gereja tanpa peduli lingkungan. Bangun rumah tanpa peduli kotanya. Buat apa ada Yeremia 29 ayat 7? Usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu karena kesejahteraannya dan kesejahteraannya. Kepicikan kita umat Tuhan seringkali adalah self. For me, for me, for me. Bahkan kita membentuk klub namanya Bless Me Club. Berkati aku, berkati aku. Apa yang harus terjadi ke depan Bapak Ibu sekalian dalam memasuki tahun 2026? Aku hanya minta satu. Ketika tadi aku sharing di Umas di Bekasi, aneh, pesannya tuh aneh gitu. Ketika peristiwa Natal tuh apa yang dicari Tuhan sih? Apa yang dicari Tuhan? Apa yang dicari Tuhan? Bukan dicari kita. Kalau kita cari bayi itu, bayi Yesus. Tuhan cari siapa yang mau jadi papa mama. Siapa yang mau jadi Maria? Siapa yang mau jadi Yusuf? Siapa yang mau jadi kandungan rohani? Kenapa kok ada Tuhan kita seperti itu supaya bisa merasakan penderitaan manusia? Raja damai harus masuk dalam fase kelemahan, fase kemanusiaan, fase kesengsaraan, fase mengalami virus, di mana tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah lahir di kandang binatang. No one. Kita nih super kaya semua nih sebetulnya. Tapi seringkali kita nggak kaya di dalam roh, miskin secara roh. Jadi orphan spirit itu terjadi di mana-mana, yaitu ikatan belenggu yatim piatu sehingga dia tidak berbapak. Tidak berbapak itu sama dengan tidak punya warna. Makanya di dalam kepekatan, kekelaman itu di dalam firman Tuhan di dalam kitab Malaiki 4 ayat 5 dan 6, firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi maksudnya apa? Turn the heart of the father. Mengutus Nabi Elia untuk apa? Membuat berbalik hati bapak-bapak kepada anak-anak, hati anak-anak kepada bapak-bapak. Tadi saya senang ngobrol dengan beberapa pendeta-pendeta di Bekasi. Oh, kita bikin umas bersama sekota, ada di gereja yang bahasa roh. Padahal yang ngisinya adalah GKI. Dan saya, kok bisa rukun ya? Kalian bisa, ini aku senang sekali. Benar-benar tadi senang karena kita udah nggak ribut doktrin, nggak ribut apa. Kenapa? Karena raising fathers, munculnya bapak-bapak. Nggak ngomong gua yang paling hebat pendeta di antara semua. No. Kita sekelompok orang yang dinamakan komunitas kerajaan Allah. Kita lihat, kita banyakkan oldies nih di My Home nih, ya. Pola pikir kita harus rubah. Jangan sampai mindset kita nih nggak mau berubah.
akan muncul gerakan anak-anak muda yang radikal yang siap mati bagi Kristus, gak peduli dengan doktrin kita. Pertemuan doa waktu di SICC minggu lalu, saya ini nyuruh satu di ending, setelah semua yang gagah-gagah perkasa, pendeta-pendeta semua doa, saya nyuruh satu anak namanya Rachel yang siap kita kirim menjadi misionaris ke Yemen di Saudi Arabia. Dia dari GPDI, seorang anak pendeta kecil, belum pernah ke SICC, dan dia di panggung dia nangis. Umurku baru 25 tahun. Dan saya siap mati bagi Kristus. Jangan dipikir saya masih muda gak punya mimpi. Saya punya mimpi. Saya punya angan-angan. Saya punya cita-cita. Tetapi kenapa dia ngomong kalian tuh takut untuk menginjil? Kenapa gereja nggak mengirim misionaris? Karena one day kita semua akan mati. Ada orang keselak baso pun bisa mati. Mending kita mati bagi Kristus. Dia ngomong begitu sambil nangis. Jangan sampai kita mati nggak lakukan apa-apa. Tapi dia ngomong, di mana anak-anak muda bapak-bapak mana? Yang udah mendirikan gereja pada kemana? Kita lagi dikejar tayang, kejar waktu. Jangan sampai kita nih menjadi the hero, pahlawan iman, padahal nggak ngapa-ngapain. Nggak ada korban. Coba kayak running, kayak Pak RT aja gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ke depan ini, di Amerika itu ada namanya seorang anak muda yang baru dibunuh waktu itu tuh. Saya kan baru dari sana. Namanya Charlie Kirk, umur 31 tahun. Saya juga nggak tahu siapa dia. Tapi ketika tanggal 10 September 2025 ditembak mati, semua orang berusaha ngelihat siapa nih dia, Charlie Kirk ini. Dari usia 18 tahun ternyata dia mendirikan gerakan namanya Turning Point USA. Dia membuka tenda di kampus dan dia berani mengatakan, prove me wrong, buktikan kalau saya salah gitu. Nah, dia ditembak tanggal 10 September yang lalu. Tahu nggak, gerakan Turning Point ini sekarang merebak di 200 negara. Dan statement anak-anak muda ini ngeri banget. Sekarang mereka itu, anak-anak muda itu di sana beli Alkitab nggak pakai gadget. Kita yang oldies malah pakai gadget. Mereka beli Alkitab, naik pembelian Alkitab naik 41%, Bapak Ibu sekalian. Dan mereka pergi ke gereja pakai dasi dan sebagainya. Dan tahu nggak statement anak-anak muda ini apa? We want to die as Charlie Kirk. Kami mau mati sebagai Charlie Kirk. Wow. Terus istrinya namanya Erika Kirk. Dia berkhotbah. Dia dalam keadaan terseduh-seduh, dia nangis. Dia menyebut pembunuhnya namanya Tyler Robinson, umur 22 tahun. Karena memang dia pacarnya LGBT juga, yang menentang Bible ya. Dan Erika Kirk ngomong gini,
I forgive him. I forgive him. Aku mengampuni dia. 2 kali dia ngomong. Sampai seorang aktor daripada Toy Story, namanya Tim Allen, dia bertobat karena selama 60 tahun dia nggak pernah bisa mengampuni pembunuh papahnya. Pembunuh papanya seorang pemabok ketika dia berusia 11 tahun. 60 years, 60 tahun dendam. Apakah ke depan kita lihat model orang-orang seperti Charlie Kirk akan muncul mendadak dari belakang panggung yang biasa kita buat panggung? Orang anak-anak muda di sana langsung mereka baca Alkitab, gak mau dari gadget. Buka begitu, buka Alkitab. Ada satu perempuan buka Alkitab, dia langsung Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan itu ayat zat buat dia. This is about the truth. Dan sampai perempuan ini ngomong, everybody telling the lie, semua bohong. Hanya satu yang telling the truth, Yesus namanya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di dalam Habakuk 2 ayat 14, firman Tuhan berkata begini, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang the glory of God, kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar lautan. Jadi kata kemuliaan di sini adalah kabot, sementara kata Yunani padanannya adalah doksa. Ketua kata ini berbobot atau bobot berat. Jadi ke depan nanti ada kodrat. Saudara dan saya yang punya mengerti otoritas ini, yang mengerti kalian ada just in time, in the God's time, get ready. Mujizat itu jadi perkara kecil. Anda lakukan yang kecil tapi berdampak hebat. Beri makan jutaan orang. Beri makan jutaan orang. Jangan ngurusin hanya kelompok 10, kelompok 5, kelompok. Mulai visi ini membesar. Apakah saya ambisi? No, we are too late, saya kata. Terlambat sudah. Mau bikin gedung gereja 10.000, masuk, nampung. It's too late. Kampung-kampung lagi menunggu. Desa-desa lagi menunggu. Tanggal 10 Desember ini Bapak Ibu sekalian tahu nggak ada 5.000 orang worship di Riyadh, ibu kota Arab. Tahu nggak sekarang di Afghanistan, di mana lagi di Pakistan sekarang puluh ribu mereka siap mati, mereka worship kepada Kristus dan mereka nggak takut mati. Bobot berat akan memenuhi bumi. Langit akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kalau kita nggak punya harapan kayak begini, mendingan kita mati hari ini. Sungguh, mendingan kita mati hari ini dah. Kalau kita nggak ada harapan. What is the message kita kepada jemaat? Apa kita mau deliver the message? Apa kita mau sharekan kepada orang? Kalau kita sendiri penuh masalah. Kalau kita sendiri nggak ada jalan keluar. Waduh. Bapak Ibu sekalian, saya lagi kemarin ini dari Sentul City, ada satu ibu dari Sukabumi nyalamin saya, Pak Daniel sini, Bapak, terima kasih Bapak, doa Bapak sudah didengar. Apa? Kata saya lupa doa apa. Anak saya itu leukemia, yang umur 6 tahun dan kata dokter cuma 3 bulan usianya. Bapak peluk dia, Bapak doakan dan dia sembuh sekarang. Saya sampai bingung. Apakah saya punya karunia kesembuhan? I don't know. Tapi kuasa itu ada padaku. Mau nggak kita radikal sih?
Seperti Yesus radikal. Jangan takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Kita mau kemana? So we are going nowhere. Jadi Yesus ada satu plan besar bahwa rencananya hebat. Apakah dia mau menyertakan kita atau enggak? Apa yang Yesus pikirkan, dia percaya bahwa dunia itu harus berubah. Dan start berubah dari otak kita dulu, mindset kita dulu, pola pikir kita dulu. Yang kedua, Yesus datang itu untuk menyelamatkan semua orang. Yang ketiga, dia tahu persis dari mana harus diselamatkan. Di dunia itu ada kedua kerajaan, kerajaan gelap atau kerajaan terang. So we gotta choose. Kita harus benar-benar memilih ada di mana kita. 2028 saya ketika berdoa di My Home Jerusalem waktu itu, Tuhan, kenapa Tuhan berikan deadline 2028? Ada apa yang terjadi Tuhan? 2028 Gog Magog akan muncul menyerang Yerusalem, dan Donald Trump itu udah nggak bisa berkuasa lagi 2028. Posisi Indonesia sekarang malah ke Rusia. Itu posisi akan menentang umat Tuhan. Kita mohon kemurahan Tuhan benar-benar. Dan di mana 2028 itu adalah 80 tahun ulang tahun Israel. Maksudnya pohon ara yang sudah bertunas ini, dan firman Tuhan berkata angkatan ini tidak akan berlalu sebelum segala sesuatu yang akan terjadi. So, what? Saya ngelihat ini bahwa kita antara gelap dan terang sedang berkejaran. Dan saya yakin percaya memasuki 2026, dunia boleh gelap, dunia boleh bergoncang, bangkrut di mana-mana boleh, tetapi sistem kerajaan Allah tidak pernah bangkrut. Amin Bapak Ibu sekalian. Anut sistem ini, memberi akan diberi. Pokoknya lawan sistem dunia, lawan sistem setan. Jadi orang pengen bagaimana beli saham, beli emas supaya bisa memperkaya diri, bisa cepat kekayaan, beli perak, ketipu. Karena firman Tuhan kata, emas dan perak kepunyaanku, jangan dirampok. Sistem dunia sedang menuju kehancuran. Karena kerajaan Allah itu lawannya Mamon. Tetapi kita akan gunakan Mamon untuk persahabatan, untuk membuat persahabatan dan untuk mencapai kemuliaan. Saya Bapak Ibu sekalian itu bisanya tadi pagi, kemarin malam ya, ada anak-anak muda dari Israel, orang-orang Yahudi banget, bisa dia belum percaya Tuhan Yesus, dia ngomong ke saya, pastor Daniel Panji gitu, tapi sekarang udah bisa mau, Daddy, I miss you so much. When will you come again? I cannot wait. Aku gak bisa nunggu. Aku pengen ketemu dengan kamu, my father gitu. Zaman dulu mana ada orang Yahudi gitu kan, mau ke seorang pendeta, ke orang Kristen mau begitu, nggak ada. Jadi tahun ke depan, lahirkan hati Bapa dalam dirimu, hati mama-mama yang mau carry the presence of God. Jangan takut, karena rencana Tuhan tetap jadi. Rencana Tuhan tetap jadi, tidak ada yang gagal. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah,
tetapi Dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6-10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5-8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan Dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka.
Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah.
Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan.